Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ibu Mutiara Justicia. Pada video kali ini, kita akan masuk ke materi koordinat kartesius. Ini merupakan materi kelas 8 semester 1. Diharapkan setelah menonton video ini, kalian mampu memahami konsep koordinat kartesius, mengenal istilah-istilah pada koordinat kartesius, menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan terakhir, menentukan posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Sebelum masuk ke materi, kita lihat gambar berikut. Ada yang tahu ini apa? Ya, ini merupakan informasi pusat terjadinya gempa. Pada gambar tertulis lokasi 7.54 lintang selatan, 104.58 bujur timur. Ini merupakan salah satu kegunaan kita belajar koordinat, yaitu menunjukkan letak atau posisi suatu titik. Jadi bayangkan, kalau tidak ada koordinat, kita akan kesulitan untuk menunjukkan titik tersebut. Karena di lautan lepas tidak ada patokan apapun. Atau pada gambar kedua, ini merupakan lintasan pesawat terbang di udara. Ketika kita naik pesawat, kita beranggapan cuma pesawat kita satu-satunya yang berada di langit. Ternyata salah. Sangat banyak pesawat yang berada di langit di waktu yang sama. Itulah gunanya kita belajar koordinat untuk mendeteksi radar dalam pesawat, sehingga kita bisa mengetahui posisi pesawat lainnya, karena di langit juga tidak ada patokan apapun. Menarik ya? Sekarang kita lihat pengertian. Sistem koordinat merupakan suatu cara menentukan tempat kedudukan suatu titik atau benda, baik pada bidang datar maupun pada ruang. Sistem koordinat paling terkenal yaitu koordinat kartesius. Ini ditemukan oleh René Descartes. Berikut gambar atau bidang koordinat kartesius. Ini sama seperti dua garis bilangan yang saling tegak lurus. Makin ke kanan makin besar, makin ke kiri makin kecil. Makin ke atas makin besar, makin ke bawah makin kecil. Selanjutnya, istilah-istilah pada koordinat kartesius. Garis horizontal disebut sumbu X, yaitu yang berwarna biru muda. Sedangkan garis vertikal atau berwarna kuning disebut sumbu Y. Titik potong sumbu X dan sumbu Y dinamakan titik asal atau titik origin. Selanjutnya, dalam menuliskan titik pada koordinat kartesius yaitu X, Y, di mana X disebut juga absis, Y disebut juga ordinat. Contohnya, titik D, absis titik D yaitu kita tarik ke sumbu X, yaitu 3. Sedangkan ordinat titik D kita tarik ke sumbu Y yaitu 2. Sehingga titik koordinat D yaitu 3,2. Mudah ya? Contoh lainnya, titik E. Absis titik E kita tarik ke sumbu X yaitu negatif 4. Ordinatnya kita tarik ke sumbu Y negatif 2. Sehingga titik koordinat dari E adalah negatif 4 dan negatif 2. Jadi pahami ya. Berikutnya, ada istilah-istilah pada koordinat kartesius yaitu kuadran. Kuadran dibagi menjadi 4 bagian. Kuadran pertama, di mana X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran kedua, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran ketiga, X-nya negatif, Y-nya negatif, dan terakhir, kuadran keempat, X-nya positif, Y-nya negatif. Sekarang kita lihat ke contoh.
Gambarlah koordinat kartesius dengan titik P 2,1, Q 4,1, R 4,-1, S 2,-1. Jika titik tersebut dihubungkan, bangun apa yang terbentuk? Nah, tinggal kita gambarkan. Kita posisikan titik P di X-nya 2, Y-nya 1, kemudian Q di X-nya 4, Y-nya 1, selanjutnya R di X-nya 4, Y-nya -1, dan terakhir S di Y-nya 2, X-nya 2, Y-nya -1. Nah, ternyata bangun yang terbentuk adalah bangun persegi. Mudah ya? Berikutnya, menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berikut diberikan koordinat kartesius. Ada titik A, B, C, D. Artinya, ini kita diminta menentukan posisi titik tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, titik A. Ternyata titik A berjarak 1 satuan dari sumbu X dan 2 satuan dari sumbu Y. Dan titik B. Ternyata titik B berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 3 satuan dari sumbu Y. Berikutnya, titik C. Titik C berjarak 2 satuan dari titik sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y. Terakhir, sumbu D berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 2 satuan dari sumbu Y. Mudah ya? Berikutnya, menentukan posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Diberikan koordinat kartesius, kemudian ada titik A dan titik B. Pertanyaannya, posisi A terhadap B adalah, artinya kita berjalan dari B ke A. Ingat, kalau titik koordinat itu ditulis X, Y, artinya horizontal terlebih dahulu. Jadi ke kanan 3 satuan, kemudian ke bawah 2 satuan. Ke kanan itu positif, ke bawah itu negatif. Akan ditulis 3,-2. Kemudian posisi B terhadap A, artinya kita berjalan dari A ke B. Karena horizontal terlebih dahulu, maka ke kiri 3 satuan, kemudian ke atas 2 satuan. Maka kita tulis -3 dan 2, atau -3,2. Karena ke kiri itu negatif, ke atas itu positif. Selanjutnya, posisi A terhadap titik pusat. Artinya kita berjalan dari titik pusat ke A. Karena horizontal terlebih dahulu, maka ke kanan 1 satuan, ke atas 2 satuan. Jadi dapat kita tuliskan 1,2. Ke kanan positif, ke atas positif. Berikutnya, posisi B terhadap titik pusat. Artinya kita berjalan dari titik pusat ke B. Karena horizontal terlebih dahulu, maka ke kiri 2 satuan, ke atas 4 satuan. Atau dapat tuliskan -2,4. Sampai sini paham? Agar lebih paham, silahkan selesaikan latihan berikut. Ya, cukup sekian materi kali ini. Sampai bertemu kembali di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.